Wow, keras sekali kritikan yang dilayangkan kepada Gatot, Din Samsudin, Rizal Ramli, dan juga Amin Rais. Mahfud MD pun terang-terangan di depan mereka langsung menyindir mereka bahwa yang dikritiknya selama ini adalah kritikan yang lalu-lalu, dan Mahfud MD pun langsung menyindir Gatot Nurmantio. Jika Anda meneriakkan PKI, mana PKI yang telah kau tangkap? Begitupun juga Amin Rais. Amin Rais pada waktu dulu memimpin lembaga tertinggi di negara Indonesia. Apa yang pernah kau perbuat? Walaupun Amin Rais pada waktu hebat, tapi Amin Rais tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa merubah Indonesia. Begitu juga Rizal Ramli juga sama. Dan bahkan Mahfud MD menyebut Din Samsudin juga pernah menjadi penguasa pada waktu dulu menjadi kepala dirjen. Apa yang diperbuat Din Samsudin juga tidak ada. Makanya Mahfud MD menegaskan, di negara demokrasi kita tidak bisa berbuat semena-mena dan setiap lembaga dibatasi oleh lembaga yang lain. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Katanya mau banyak komunis. Pak Gatot pernah jadi panglima. Mana komunisnya tidak ditangkap? Mana komunisnya tidak ditangkap? Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Pak Din Samsudin, dia pernah berkuasa menjadi dirjen. Apa yang dia perbaiki saat itu? Pimpinan Golkar di MPR juga nggak ada. Yang dia kritikan sekarang tuh kita kepada dia dulu. Rizal Ramli sama, sudah pulang. Sudah pulang. Sama. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Nggak ada. Nah, oleh sebab itu saya katakan, saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk misalnya mengatakan, wah kami itu oposisi. Kami yang dipimpin Gatot, baik saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari kami itu yang dikritik. Saya ingin tahu apa yang baru dari kami itu yang dikritik. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tertunduk malu di depan Gatot, Rizal, dan Din, Mahfud MD bilang begini. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menanyakan kritik dengan isu baru yang dilontarkan Koalisi Penyelamatan Indonesia atau yang biasa disapa kami. Dikutip dari tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club Rabu 21 Oktober 2020, Mahfud MD menyentil Gatot Nurmantio soal menjadi pemimpin yang tidak selalu bisa melakukan hal di luar kewenangannya. Saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk mengatakan misalnya kami itu oposisi. Saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari kami itu yang dikritik, tanya Mahfud MD. Mahfud menegaskan selama ini poin yang menjadi kritikan oleh koalisi yang dipimpin Gatot Nurmantio yang saat itu juga diundang sebagai pengisi acara Indonesia Lawyers Club hanya mengulang kritik-kritik yang lama. Soal oligarki, itu kritik kita juga pada Pak Gatot ketika jadi panglima. Korupsi, kritik kita juga dulu. Pro komunis juga dulu ada begitu. Anda liberal ada juga dulu, papar Mahfud MD. Dirinya merasa bahwa pemikiran dan kritik kami tidak memberikan terobosan baru bagi sistem demokrasi di Indonesia, sehingga ia merasa koalisi tersebut belum begitu menyentilnya. Semua kritik itu sudah ada sehingga ini tidak merasa wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah terangnya. Ia melanjutkan, setiap orang yang diberi amanah memimpin atau diberi kekuasaan akan sulit melakukan hal yang ingin dia lakukan karena sudah ada porsinya masing-masing. Saya ingin katakan, bukan hanya orang dikritik, bahkan orang yang sudah memimpin meskipun ideal sebelum memimpin, sesudah memimpin dapat dikatakan gak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya, ungkap Mahfud MD. Menko Polhukam ini lantas mengambil contoh yang dialami oleh mantan Ketua MPR RI Amin Rais. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi, tapi apakah dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara enggak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak, kata Mahfud MD. Berpindah dari kasus Amin Rais, Mahfud melanjutkan mengambil contoh dengan yang dialami Gatot Nurmantio. Pak Gatot pernah menjadi panglima,
Mana komunisnya nggak ditangkap? Loh, sekarang bicara komunis, sindir Mahfud MD. Bukan Pak Gatot tidak mau, dia tidak berwenang di bidang hal itu, lanjutnya. Menurut ketidakberdayaan para pejabat mengambil alih pekerjaan bidang lain itu tak lain karena negara sekarang menganut sistem demokrasi. Nah, itulah konsekuensi dari demokrasi. Kalau mau beres tidak ada yang begitu-begitu, kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Sudah ambil kau lakukan apa yang kau mau lakukan, kita ikut pungkasnya. Diketahui sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menampik bila penangkapan aktivis kami sebagai upaya pembungkaman suara kritis pada pemerintah. Menurut Mahfud MD, pemerintah bahkan tak tertarik dengan kritik yang dilayangkan kami. Pasalnya kritik kami bukan sebuah hal yang baru dan sudah pernah dilayangkan banyak pihak. Nggak apa-apa juga sih, silahkan ditangkap publik. Kita nangkap orangnya, dan orang yang kritis ke pemerintah bukan cuma kami. Kami kan baru saja, dan yang diungkap kami nggak ada yang kritis yang baru. Yang lama juga yang sudah dikatakan orang lain. Apa kritisnya? Nggak usahlah dipikirkan kami itu. Coba saya ingin tahu apa yang kritis dari kami yang baru. Kan itu sudah diucapkan kita dulu juga. Kritis bahwa demokrasi dibangun pemerintahan oligarki kita juga sering katakan dulu, jadi tidak ada yang baru, kata Mahfud MD seperti dikutip tribunnewsbogor.com dari akun YouTube Kompas TV dalam tayangan Rosi. Dengan begitu, kata Mahfud MD memerintahkan juga tak tertarik untuk membidik kami. Mahfud MD menekankan, pemerintah ingin mengincar kami, melainkan orangnya sebagai dalang kerusuhan demo, tolak undang-undang RUU Cipta Kerja. Sehingga kita tidak tertarik bahwa kami yang harus dibidik orangnya saja, bahwa kebetulan sedang ikut kami orang itu, dan dulunya nggak ikut kami mereka. Sejak dulu sudah kritis, dan belum ada kami. Ketika mereka kritis terus apa kaitannya dengan kami, kata Mahfud MD. Melansir dari Kompas.com, Kepala Divisi Humas Polri, Argo Yuwono menuturkan, unggahan para tersangka mengandung ujaran kebencian berdasarkan sara atau hasutan atau hoax hingga menyebabkan aksi berujung anarkis. Berkaitan dengan penyebaran dengan pola hoax mengakibatkan anarkis dan vandalisme sehingga membuat petugas luka, barang-barang dinas rusak, gedung dan fasilitas umum, kata Argo di Gedung Barreskrim Jakarta Selatan Kamis 15 Oktober 2020. Semuanya membuat kepentingan umum terganggu, sambung dia. Sebanyak 4 tersangka ditangkap terkait aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung rusuh di Medan, Sumatera Utara dengan inisial KA, JG, NZ, dan WRP. Adapun KA atau Khairi Amri merupakan ketua kami Medan. Kemudian 5 tersangka yang ditangkap di Jabodetabek terdiri dari KA, DW Anton Permana, Syahganda, dan Jumhur Hidayat. Ketiga nama terakhir merupakan petinggi kami. Kemudian 5 tersangka yang ditangkap di Jabodetabek terdiri dari KA, DW Anton Permana. Mahfud MD mengatakan sebaiknya Partai Demokrat melaporkan pemilik akun yang menuding SBY dalam kerusuhan demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ya lapor saja yang merasa dirugikan, kata Mahfud MD. Mahfud MD bahkan menerangkan bahwa SBY jauh dari dalam kerusuhan. Pasalnya menurut Mahfud MD, saat ini pemerintah sudah mengantongi daftar aktor kerusuhan demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jauh itu mbak, nampaknya jauh, bukan Pak SBY, tidak ada kaitannya. Kita tahu aktor-aktornya dan tidak ada nama Pak SBY di situ. Saya ikut rapat di dalam, kata Mahfud MD. Mahfud MD bahkan mengatakan dalam list daftar aktor dalam kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja tak ada nama SBY.